Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akan sedikit untuk brainstorming awal sebelum masuk ke materi pertama. Ya, jadi kurang lebih di sini sudah ada 250-an partisipan mendekati 300 yang ini tersebar dari ujung Aceh sampai ujung Papua insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya terdengar jelas, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan informasi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau yang nggak ada sinyal boleh naik ke loteng ya, biar dapat sinyal karena ini adalah informasi yang bagus luar biasa yang mungkin teman-teman baru bisa mendapatkannya di Zoom malam ini ya, karena hubungannya dengan pandemi COVID-19 yang sedang memasuki babak kedua ya, di mana sedang tinggi-tingginya lebih daripada 2020 kemarin. Bagaimana caranya untuk bisa menghadapinya dengan Melia Propolis nanti akan dibahas bersama para dokter-dokter kita. Oke, saya akan buka. Jadi teman-teman semua, kita di sini dari perusahaan Melia Sehat Sejahtera dengan slogan kami adalah bersama kami menuju hidup yang lebih baik. Oke, jadi ini adalah lambang perusahaan kita dan lambang support system kita, Excellent Strategy of Network, saling bergandengan tangan, bahu-membahu untuk bisa mencapai sukses hakiki secara kesehatan, finansial, dan untuk masyarakat. Oke, lanjut Dr. Vicky. Oke, ya, tadi seperti yang saya bahas, teman-teman semua, kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 ya, yang sudah kurang lebih 1,5 tahun kita sudah alami ya, yang lanjut dibuka semuanya, banyak orang ketakutan, khususnya takut tentang kesehatan ya. Dulu kemarin 2020 masker masih satu, sekarang masker udah disuruh dua sama pemerintah ya. Lalu sekarang ada istilah PPKM ya. Jadi untuk keluar kota pun harus pakai surat vaksin, tadinya hanya surat antigen dan sebagainya. Artinya di masyarakat ini terjadi ketakutan-ketakutan luar biasa dari segi kesehatan. Di samping itu, banyak kegiatan di WFH kan 100% atau 75%, bahkan mall sekarang banyak ditutup ya sampai tanggal 20. Artinya otomatis ini sudah akan menjadi cikal bakal PHK. Yang juga otomatis orang banyak terjadi stres tingkat tinggi. Lalu kegiatan kembali banyak online di sini, sekolah online, kuliah online, kantor juga online, kembali lagi seperti awal 2020 ya, yang tadinya kita mungkin ada sudah sebagian yang 50% di offline kan, sekarang semuanya di online kan kembali. Lalu banyak aktivitas di rumah, artinya semakin banyak aktivitas di rumah maka saya yakin teman-teman semua mungkin agak mumet juga ya, karena pemandangannya itu lagi, betul ya? Oke, lanjut. Jadi setelah kegiatan kita banyak online, lapangan kerja juga semakin sulit tadi imbas dari PHK. Kalau lapangan kerja sudah semakin sulit, otomatis semua serba sulit ya. Jadi ini kita sedang dapat penjajahan dari COVID-19 nih sebenarnya, karena kita dipersulit semuanya, kesehatan juga sulit. Saya kemarin lihat berita banyak orang nyari tabung oksigen dan sebagainya, betul ya? Artinya sekarang semuanya serba sulit. Oke, lanjut. Jadi teman-teman semua, setelah semua terjadi kesehatan, semua serba sulit, artinya kesehatan dan perekonomian kita otomatis terancam ya di zaman sekarang. Ya, kita nggak berani untuk ketemu siapapun mungkin ya, karena takut mungkin khususnya COVID yang seri Delta ini kan katanya 15 detik sampai 30 detik orang ngobrol aja bisa terpapar gitu ya, lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Apalagi nih saya tadi nongol berita lagi, tadi ada seri terbaru yang depannya L tuh saya lupa apa namanya, itu katanya lebih bahaya lagi. Nanti mungkin maskernya jadi 3 lapis ya, saya nggak tahu juga. Oke, artinya kesehatan dan perekonomian kita terancam teman-teman semua ya. Jadi di sini kami mengajak teman-teman semua untuk hidup sehat, bebas COVID-19 dengan Propolis dan Melia Biang, produk terbaik kita. Lalu kalau untuk produk kosmetik ini kita kesampingkan dulu, kita fokus di Propolis dan Biang ini. Lalu lanjut. Kita di sini juga menawarkan ya, kami mengajak Anda untuk semua bisa punya peluang usaha atau peluang bisnis yang modalnya 1 kali seumur hidup ya. Bonusnya jutaan setiap hari dan Anda pasti akan kami bimbing. Pertanyaan dari saya dan dari seluruh mungkin member yang ada di Zoom ini, mau apa enggak? Nah, kan gitu ya.
Pengen nggak bebas COVID-19, hidup sehat? Pengen nggak punya peluang bisnis yang potensinya bonusnya jutaan rupiah setiap hari? Oke, lanjut. Maka di sini saya akan memperkenalkan sekaligus saya akan mengenos sesi pertama kita yang akan dibahas tentang produk kesehatan terbaik di masa pandemi COVID-19. Apa sih yang harus kita konsumsi untuk bisa meningkatkan imunitas kita untuk pandemi COVID-19 ya. Nah, di sini saya akan panggilkan presenter pertama kita, salah satu dokter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, itu Dr. Muhammad Aditya Ridoni, yang merupakan dokter umum juga di Klinik Puri Permata Hati Cilengsi, salah satu klinik terbesar di daerah Cilengsi, dan juga merupakan salah satu leader aktif, yaitu senior leader di PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, riwayat pekerjaannya sudah ada dari Indonesia, bahkan internasional ataupun multinasional ya. Seperti kita lihat di sini ada PT Tripurta Argo Persada ya, itu dari Kalimantan, Shell Indonesia, terus dari ada Pulau Bawah Resort, itu salah satu resort termewah yang ada di Indonesia ini, yang kurang lebih kalau mau nginap di sana harus 100 juta per 3 malam. Lalu dari PT Premier Oil Indonesia. Lalu terakhir menjadi internasional SOS, itu perusahaan internasional. Artinya apa? Beliau ini merupakan salah satu dokter yang sudah sangat pengalamannya, bukan dokter sembarangan, yang sekarang juga dipercaya menjadi salah satu dokter kepresidenan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sambut yang meriah untuk salah satu dokter terbaik kita di Melia, yaitu Dr. Muhammad Aditya Ridoni. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Dok. Dokter. Halo, Assalamualaikum. Sorry, ada trouble dikit. Baru pulang praktek, sorry semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk Bapak Junior Leader Komite Niji Wicaksana, dokter yang saya hormati, para dokter di sini ya. Ada dokter Dunia, ada dokter Rifana ya, ada Prof. Al-Mahdi, ada banyak dokter lagi nih, dokter Sri, sama orang tua saya, Masya Allah hadir juga, Pak. Assalamualaikum, Insya Allah ya, berkah. Baik, teman-teman semua, kita lagi di suatu kondisi di mana COVID-19 ini banyak sekali menyerang seluruh rumah sakit, full, sehingga banyak sekali orang-orang tidak bisa mendapatkan pengobatan secara efektif, dan orang-orang akhirnya yang tadinya menyepelekan mulai percaya bahwa COVID itu ada. Nah, kita di sini dari Melia menawarkan sebuah produk kesehatan alami, yang mana sifat dari produk-produk kita ini berfungsi sebagai antivirus, bakteri, jamur, meningkatkan kekebalan tubuh kita, membuat stamina prima, segar, dan awet muda. Proses kita juga penyembuhannya sangat cepat, tidak ada efek samping, dan untuk semua makhluk hidup ya, jadi tidak hanya manusia, bisa untuk hewan, bisa untuk tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan kita sudah secara resmi di-backup oleh yang namanya BPOM atau Badan POM Indonesia, dan juga kita bersertifikasi dari WHO yaitu Good Manufacturing Practice, yang mana setiap produk kita dikemas dan diolah secara higienis, berkualitas tinggi, sehingga mutu dari suatu produk dengan produk yang lain itu akan sama, kualitasnya terjaga ya. Oke, next. Nah, saya akan mengenalkan produk yang pertama, yang mungkin nanti akan dibahas spesifik, mengapa Melia Propolis ini bisa sebagai COVID-19. Kita akan juga bahas tentang itu di sesi terakhir, jadi stay tune ya, sampai dengan akhir acara. Jadi saya ingin mengenalkan produk Melia Propolis yang mungkin sudah banyak beredar, dan orang-orang mungkin sudah banyak mengenal dan banyak tahu. Nah, apa sih Melia Propolis itu? Jadi ternyata adalah sebuah liur lebah, yang mana fungsinya apabila kita konsumsi, akan menjaga kesehatan, serta kekebalan tubuh. Dan dia ini tidak ada efek samping. Nah, pengobatannya ini secara holistik, atau kita bilang dia secara menyeluruh, baik untuk luar dan dalam, dan mengobati ringan penyakit sampai dengan berat. Nah, produk juga ini banyak yang nanya, dok, kalau misalnya dia lagi hamil, lagi menyusui, boleh nggak? Insya Allah aman. Kita sudah dapatkan juga, baik untuk wanita hamil, menyusui, bayi, dan juga bagus untuk teman-teman. Dan dosis minum propolis itu bisa disesuaikan dengan berat badan kita ya. Next.
kita bahas bagaimana proses propolis ini didapatkan. Jadi produk propolis ini dihasilkan oleh lebah, yang mana fungsi utamanya awalnya adalah menambal sarang lebah agar terhindar dari serangan virus, bakteri, dan jamur. Nah, kita lihat secara mekanisme. Next, Dok. Jadi propolis itu, liurnya itu ternyata mengandung sejumlah senyawa yang kita sebut dengan bioflavonoid. Nah ya, bioflavonoid ini mengandung berbagai macam zat antioksidan, zat antivirus, bakteri dan jamur, dan juga lebih dari 300 jenis reseptor-reseptor yang bisa kita tepati ya. Reseptor itu apa? Jadi misalnya setiap orang yang akan mengkonsumsi propolis, dia akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jadi reseptor manusia itu sangat banyak sekali. Nah, ketika ketempalan propolis atau terdeteksi oleh propolis, mana reseptor yang terbuka, itu akan menimbulkan reaksi tindak balas atau kita sebut dengan reaksi detox. Maka orang yang sakitnya adalah gangguannya lambung akan memiliki reaksi yang berbeda dengan orang yang sakitnya kepala. Seperti itu ya. Next, Dok, langsung di ini aja sampai ke siklus terakhir. Nah, jadi bioflavonoid yang perlu teman-teman ketahui, secara penelitian, itu bioflavonoid itu antioksidannya, satu tetes propolis kita setara dengan 500 antioksidan atau flavonoid yang terkandung dalam buah jeruk. Ya, artinya kita 500 kali lipat lebih kuat, lebih strong daripada jeruk. Nah, fungsinya untuk antivirus, bakteri, dan jamur, tapi lain sebagainya, hampir insya Allah 85% penyakit di dunia ini bisa disembuhkan oleh propolis. Oke, next. Nah, ada yang meneliti, yaitu Dr. Roy Kupitzel di Manhattan, Florida. Ternyata dia meneliti sarang lebah itu lebih steril daripada ruang operasi rumah sakit, dan konsumsi propolis tidak ada efek samping. Nah, teman-teman yang perlu diketahui, untuk masuk rumah sakit itu, untuk ruang operasinya perlu 5 tahapan ya. Yang pertama kayak pakai baju saya ini ya, itu namanya baju luar dinas. Masuk ke dalam, itu step yang pertama. Yang kedua itu kita akan mencuci tangan. Lalu yang step yang ketiga kita masuk lagi, lalu kita merubah baju kita menjadi scrub. Lalu yang keempat kita masuk lagi dan memakai apron. Ya, yang kelima baru kita memakai yang namanya sarung tangan steril single use atau disposable. Artinya seketat itu dan sesteril itu ruang buatan manusia. Dan ini karena Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan, propolis lebih steril daripada ruang tersebut. Nah, kenapa? Next ya, Dok. Jadi karena Tuhan sendiri berfirman dalam surat An-Nahl, yaitu yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwanu shifa'un linnas, akan keluar dari perutnya lebah cairan beraneka warnanya. Ternyata ada liur di situ, padanya ada obat penyembuh bagi manusia ya. Dan kegunaan melalui propolis itu ada 5 intinya, yaitu detoksifikasi atau kita bilang adalah pembuangan racun dalam tubuh, antibiotik alami tidak ada efek samping, menjaga imunitas dan meningkatkan kekebalan tubuh sebagai antioksidan, membantu penyembuhan kanker, dan nutrisi yang sangat tinggi yang mengandung berbagai macam jenis vitamin. Next. Nah, kelebihan propolis selain tercantum dalam kitab suci Al-Quran, dia juga sudah diteliti ribuan jurnal medis kedokteran di seluruh dunia. Teman-teman bisa searching di PubMed ya, itu bisa ketik propolis, maka akan muncul lebih dari 3.600 jurnal resmi yang sudah dipublish di website tersebut. Dan alami tanpa efek samping, membantu penyembuhan penyakit sampai dengan ke akar-akarnya, jadi tidak hanya gejala. Tidak ada overdosis, bisa untuk semua ibu hamil dan menyusui, dan bisa diminum bersama obat dokter, serta reaksi sangat cepat, serta multifungsi ya, bisa dioles dan juga diminum. Next, Dok. Nah, skema pengobatan propolis ini ada 3. Jadi teman-teman mungkin banyak yang merasakan yang kita sebut dengan detox. Sebelum sampai tahap proses perbaikan, maka propolis ini akan mendeteksi terlebih dahulu apa yang sakit akan dibongkar oleh propolis, lalu dikeluarkan. Ya, jadi misalnya lewat keringat, lewat urin, nyeri perut, BAB dan lain sebagainya. Teman-teman tahan semua. Pada saat proses tersebut itu tanda indikasi positif. Bukan arti tanda kutip Anda tidak cocok. Bukan ya. Insya Allah semua orang cocok dengan propolis. Tapi tindak balasnya yang akan berbeda-beda. Artinya bukan Anda hentikan propolisnya, tapi Anda tingkatkan dosisnya agar mencapai reaksi detox yang diinginkan. Sehingga apabila sudah terjadi recovery atau perbaikan, maka di situ Anda bukan lagi naikin dosis, tapi justru propolis ini akan menurunkan dosis. Jadi kita bukan artinya memasarkan sebuah produk yang mana teman-teman akan menjadi kecanduan ataupun lain sebagainya, tapi tujuan kita adalah membersihkan secara tuntas sampai dengan akar, sehingga teman-teman mendapatkan yang namanya kesehatan paripurna, sehingga dosisnya pun akan diminum sesuai dengan dosis orang sehat ya. Oke, next. Nah, untuk penyakit-penyakit sendiri tergantung dari derajat ya. Pemakaian luar tubuh bagaimana, Dok? Tentunya bisa. Jadi kayak misalnya COVID ya, saya karena pembahasan malam ini adalah COVID, kita bahas spesifik. Contoh anosmia atau tidak bisa mencium, karena COVID itu sendiri, SARS-CoV itu sendiri tempelnya di nasofaring atau di bagian hidung. Nah, di situ paling banyak tuh bikin orang-orang susah sekali untuk negatif.
ya, karena mungkin bangkainya pun masih nempel di bagian epitel atau mukosa dari selaput hidung. Nah, propolis bisa langsung diteteskan ke dalam hidung Anda 1 kali 24 jam nih. Masya Allah, saya kemarin habis home visit ya ke salah satu sekretarisnya Bapak Boy Tofir ya, salah satu owner dari Adaro. Itu 1 kali 24 jam, Masya Allah, sembuh, hilang total asas izin Allah. Penciumannya bisa membaik kembali sehingga nafsu makannya baik. Itu untuk COVID loh, yang katanya berhari-hari, berminggu-minggu, ini 1 kali 24 jam langsung hilang total yang namanya anosmia tersebut. Ya, untuk mulut gimana? Jadi bisa dikumur di tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi kita fokusnya sekarang adalah untuk pembahasan COVID-nya. Jadi bisa dikumur di tenggorokan Anda dan juga di tes hidung. Nah, saya akan membahas tentang sedikit jurnal tentang melia propolis terhadap COVID ya. Next. Jadi di tahun 2020 pada saat orang-orang tidak bisa yang namanya mencari obat-obatan, wah segala macam lah, sampai macam-macam obat tuh pelan. Ternyata pada lambat laun akhirnya ditelitilah. Ternyata di sini dari jurnal yang kita baca dan juga dipublikasikan dan juga beredar di grup-grup medis, propolis memiliki potensi SARS-CoV infection and COVID-19. Jadi di situ ada zat namanya quercetin di dalam bioflavonoid propolis. Dia mengangkat yang namanya enzim RNA polimerase, atau itu kalau kita bilang sel peranakannya dari si COVID. Nah, sel peranakannya itu dihambat. Jadi propolis si COVID tidak bisa bermutasi lagi. Nah, ketika tidak bisa mutasi lagi, satu sisi lagi propolis meningkatkan imun tubuh. Jadi tentaranya dibanyakin, musuhnya ditekan produksinya, di stop tuh. Nah, itulah yang membuat orang-orang yang kena COVID mengkonsumsi propolis itu jauh lebih cepat negatif dan jauh lebih cepat gejala-gejalanya hilang dan mencegah perburukan kondisi dari yang ringan tidak jadi kayak yang berat dia tetap dipertahankan, bahkan bisa jadi moderate, bahkan bisa sampai winning lepas ventilator ya. Next. Nah, ini juga nih, apa sih yang disebabkan yang bahayanya COVID itu adalah sel-sel peradangannya. Jadi ketika menyerang tubuh, tentunya akan terjadi proses peradangan di tubuh. Nah, ini kalau kita di kedokteran ya Prof, ya izin ya Prof, ini meta-analisis adalah salah satu penelitian sahih tertinggi. Jadi kalau skema piramida itu adalah kita paling sahih. Ya, penelitiannya ternyata bisa untuk mengontrol C-reaktif protein atau kita bilang dengan sel peradangan. Jadi inilah salah satu bukti bahwa propolis itu tidak hanya untuk SARS-CoV, tapi juga dia meredam sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Next. Nah, ini juga dampaknya apa ketika terjadi kerusakan di tubuh? Tentunya luka-luka ataupun robek-robek. Nah, propolis ternyata di sini dalam penelitiannya dia meregenerasi dan mempercepat sel-sel rusak, sehingga orang-orang yang misalnya rusak paru-parunya itu langsung bisa bernafas dengan enak lagi, mempercepat proses recovery-nya, post-COVID syndrome-nya juga dipercepat hilangnya. Sehingga inilah yang menyebabkan salah satu penelitian yang membuat propolis itu bisa untuk perbaikan luka. Next. Ini juga, jadi antioksidannya ya, sebagai kita paling banyak tuh dokter-dokter paru juga memberikan obat-obatan antioksidannya seperti fluorosil atau N-acetylcysteine, itu juga untuk mendetoks seluruh obat-obatan racun atau kimia yang udah terlanjur masuk ke tubuh, dan hasil dari perangnya tubuh kita, yaitu hasil-hasil deposit inflamasi, dibuanglah dengan antioksidan. Nah, ini juga nih, orang-orang yang kena COVID itu kan rata-rata depresi ataupun stres. Ternyata propolis juga mampu meredam depresi orang ya. Jadi novel antidepresan ini juga bisa diberikan oleh si propolis. Jadi orang-orang yang udah minum dengan propolis juga udah makin happy dia. Jadi udah nggak kepikiran penyakitnya, karena selain satu sisi dia diredam oleh si propolis, satu sisi gejala-gejalanya pun udah dikurangi. Jadi orang-orang menjadi lebih enjoy. Nah, banyak yang komorbidnya diabetes nih, yang banyak meninggal, yang banyak makin buruk. Nah, ternyata propolis juga bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan diabetes juga. Dan orang yang tadi diabetes itu kenapa sih kok lambat dan gampang perburukannya? Karena obat-obat yang masuk itu tidak bisa diserap, semuanya ngambang di darah. Nah, diabetesnya ditekan, diperbaiki sehingga gula darahnya normal, maka kerja propolis lebih efisien dan kerja dari obat-obat medis yang lain juga lebih efisien. Ya, next. Nah, orang-orang cancer juga yang kena COVID juga insya Allah bisa, karena dia bisa bersifat sebagai kemopreventif dan kemoterapi. Next. Masya Allah udah full kuota ya, 300. Next dokter, nah ini penelitian dari pemateri kita berikutnya ya. Jadi perbandingan efektivitas propolis, dan beliau menggunakan, Dr. Motivi Fauzan ini menggunakan melia propolis sebagai bahan penelitiannya. Dan dia meneliti antimicrobial efficacy of propolis against Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri. Luar biasa dedikasi beliau juga. Teman-teman juga pasti ingat bahwa Dr. Vicky ini salah satu dokter dengan lulusan summa cum laude ya, 3,93 nih, luar biasa, Masya Allah, meneliti penelitian kita ya. Next. Nah, produk
produk yang kedua ini lebih ke arah berhasiat bukan kita untuk meremajakan diri kita ya, tapi untuk di COVID itu dia untuk memperbaiki GGO atau yang orang bilang udah damage, organ damage. Nanti akan saya cerita kenapa kan tadi propolis bisa dok, kenapa harus butuh biang, akan saya ceritakan. Jadi Melia biang ini berhasil merancang pituitari kita manusia untuk kembali maksimum untuk memproduksi yang namanya human growth hormone sehingga mencegah penuaan dini, yang mana ini sudah diteliti oleh Dr. Daniel Rutman, salah satu tokoh anti-aging dunia. Penggunaan HGH selama 6 bulan secara teratur akan mampu memperlambat penuaan kurang lebih 20 tahun dari usia sebenarnya. Nah, luar biasa. Kenapa? Jadi kalau misalnya propolis tadi, misalnya dia adalah membuat perbaikannya cepat, meregenerasi cepat, tapi kalau misalnya usia Anda 40 tahun, yang diregenerasi adalah usia umur 40 tahun, jadi fungsinya tetap sama. Tapi ketika Anda kombinasi dengan Melia biang, yang mana tidak dimiliki oleh produsen lain, nah, ini akan mempercepat, satu diregenerasi cepat oleh si propolis, yang kedua digantikannya usia 20 tahun lebih muda. Masya Allah ya, itulah yang menyebabkan saya 1 minggu, alhamdulillah pada saat kena COVID, 7 hari dirawat, itu bisa perbaikan signifikan, sampai dokter radiologi saya itu geleng-geleng kepala, ini orang pakai apa katanya, karena normalnya itu 30 hari teman-teman. Ya, next. Ya, next. Jadi Melia biang ini merangsangnya dengan cara mekanisme adalah terus dok sampai selesai. Dia kolostrum sebenarnya awalnya itu ya, kolostrum sapi yang mana ketika dispraykan ke bawah lidah atau sublingual, dia akan merangsang pituitari sehingga dia akan mengeluarkan HGH atau human growth hormone, yang mana fungsi HGH itu meregenerasi sel sehingga kita bilang obat awet muda luar sama dalam. Next. Nah, manfaat Melia biang ini meningkatkan daya ingat, menambah stamina fisik, mempercepat proses penyembuhan, dan paling penting adalah merangsang fungsi organ vital yang mana normalnya tidak bisa regenerasi. Yaitu apa? Otak, jantung, hati, pankreas, limpa, dan ginjal. Next. Nah, cara pakainya sesuaikan dengan usia Anda di bawah lidah, pagi sama malam saja. Jadi kalau misalnya Anda usianya 34 tahun, 3 spray, 42 tahun, 4 spray. Ingat, umur depan kepala Anda saja. Ya, next. Gampangnya seperti itu. Nah, terapi HGH kalau Anda lihat di tabel, ya, Bapak Ibu semua, dari 0 sampai 20 tahun itu kadar puncaknya, yang mana makin lama makin turun. Nah, si HGH ini akan menjaga stabilitasnya di seperti Anda semua usia di 20 tahun, ya. Kenapa? Karena kandungan Melia biang ini ada kalsium, vitamin B, asam amino, dan memang digunakan khusus, ya, secara alami, dia memproduksi sel baru yang lebih sehat. Jadi sel-sel rusaknya itu akan diremajakan, dimatikan, diganti yang baru, dan mengurangi resiko penyakit degeneratif atau penuaan. Gitu ya? Oke, next. Jadi selesai sesi saya, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh salah satu dokter hebat, ini salah satu tim saya. Beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari Universitas Negeri di Jakarta. Dia akan membahas sesi kedua untuk peluang penghasilan terbaik di masa pandemi COVID-19. Saya akan membacakan CV beliau. Ya, next. Beliau juga salah satunya sekarang ini jadi apa dok? Jadi host ya, milik owner lain juga nih. Next dok. Nah, ini dia. Jadi latar belakang beliau, saya akan mengenalkan pemateri kedua, yaitu Dr. Muhammad Fikri Fauzan. Beliau lulusan terbaik FKU Veteran Jakarta dengan IPK summa cum laude 3,93. Dokter umum Rumah Sakit Jati Sampurna, senior leader PT Melia Sehat Sejahtera, salah satu owner dari franchise 6 outlet barbershop ya. Penelitian beliau itu perbandingan efektivitas propolis sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus dan Shigella vaccinari secara in vitro tahun 2013, hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap lama bekerja perawat dalam penerapan sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Aulia Jakarta tahun 2018. Dan saat ini juga beliau lagi ngambil S2 ya di UI. Tapi dia penelitiannya di UPN, jadi Physical Symptom and Risk Factor of COVID-19. Ini beliau lagi meneliti COVID, luar biasa dedikasinya terhadap COVID ini ya. Committee during the large scale social restriction period in Faculty of Medicine UPN Veteran Jakarta. Setelah berlama-lama beri applause terhadap Dr. Muhammad Fikri Fauzan waktu dan sempat kami usahakan dokter. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas ya suaranya? Baik, dalam waktu 10-15 menit ke depan, izinkan saya akan membawakan tentang materi yang sangat luar biasa. Di saat pandemi COVID-19 ini semua serba sulit. Dan ini adalah sebuah marketing plan yang sangat luar biasa. Sebelumnya mohon izin pada guru-guru saya, kepada Bapak Habib Ali Zainal Abidin, Dr. Kurnia, Bapak Niki Wicaksana, Dr. Adib. Di sini juga ada Dr. Rizal,
Pak Prof. Al-Mahdi dan Dr. Rifana ya. Mohon izin saya akan mulai. Untuk mempersingkat waktu, marketing plan Melia Sehat Sejahtera merupakan pelopor penghasilan yang sangat luar biasa. Ini bisnisnya aman, jangka panjang, dapat diwariskan, modal hanya 1 kali, kecil dan mudah dikerjakan. Ya. Dapat mentor dan di sini bonusnya besar, cepat dibayar, ada bonus harian, ada mingguan dan bonus bulanan. Saya akan jelaskan ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan bonus di Melia Sehat Sejahtera? Ada 2 channel di sini. Ada produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit. Kemudian ada bisnis yang modalnya kecil, hasilnya sangat besar. Di mana hal ini kita bisa promosikan sehingga mendapatkan omset hingga bonus dibayar harian. Oke, siapapun bisa memulai bisnis ini. Kenapa? Karena modalnya sangat kecil, mudah dikerjakan dan hasilnya besar. Sangat menguntungkan. Kenapa? Karena modal sama dengan belanja, ya. Jadi Anda cukup berbelanja Melia Propolis atau Melia Biang, Anda dapat bisnis yang selama-lamanya aman dan dapat diwariskan. Mudah dikerjakan, cukup mengenalkan teman Anda, kami yang akan menjelaskan. Bisnis Anda berkembang, Anda akan memperoleh bonus, ya. Sekali lagi, cukup mengenalkan teman Anda, kami yang akan menjelaskan, bisnis Anda berkembang, bonus 100% untuk Anda. Nah, membershipnya seperti apa? Membershipnya, Anda belanja yang gold itu adalah 1.175.000. Untuk Anda bergabung silver, cukup Anda keluarkan uang 550.000. Ya, Anda dapat produk dan mendapatkan potensi bonus yang sangat luar biasa, yaitu 1,9 juta setiap hari, sedangkan silver 1,55 juta setiap hari. Bonus Unilevel adalah 114 juta. Nah, potensi bisnis yang sangat luar biasa ini yang membuka hati saya, kenapa saya seorang dokter mau mengerjakan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Karena potensi bisnisnya sangat luar biasa. Untuk 1 gold Anda berpotensi mendapatkan 2 miliar, sedangkan silver adalah 1,8 miliar per tahun. Oke, bagaimana cara mainnya? Saya akan jelaskan bonus yang pertama adalah bonus sponsor, ya. Bonus sponsor adalah bonus menjelaskan atau menerangkan kepada calon member. Nah, ini bila Anda bergabung dan mengajak teman Anda bergabung 7 gold, maka Anda mendapatkan 1.225.000. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada kotak di bawah yang kecil ya. 1 gold Anda dapat 175.000. Sedangkan bergabung silver adalah 70.000 ya. Nah, ini contoh Anda mengajak teman Anda bergabung 7 gold, Anda mendapat 1.225.000 ya. Kemudian contoh ada teman Anda bergabung 5 silver, Anda mendapat 350.000. Kapan ditransfer? Besok masuk rekening, 1 hari kerja. Kemudian contoh ada yang kombinasi bergabung 10 gold, 6 silver, dapat 2.170.000, 1 hari kerja masuk dalam rekening Anda. Bila Anda mengajak teman Anda bergabung 8 gold, 2 silver, Anda mendapatkan 1.540.000, 1 hari kerja masuk rekening Anda. Oke, lanjut adalah bonus sponsor adalah 17,5% dari omset yang kita ciptakan pada perusahaan. Nah, saya lanjutkan ke bonus yang kedua, ya, simple sekali. Bonus yang kedua adalah bonus leadership atau bonus perkembangan jaringan kiri dan kanan, ya. Bila Anda bergabung silver, potensi maksimalnya adalah 1.550.000. Berkembang yang silver, plastiknya 500. Kalau berkembang yang gold, maksimal 1.050.000. Total penghasilan Anda adalah 1.550.000. Rugi bila bergabung silver, Anda bergabung yang gold. Bergabung gold, double leadership Anda adalah 1.900.000 setiap hari masuk rekening. Bonus leadership adalah 6% dari omset yang kita ciptakan pada perusahaan. Contoh ini ya, bonus leadership ya. Tadi kita ingat di sebelah kiri 7 gold, 10 gold, 6 silver, sebelah kanan 5 silver, 8 gold, 2 silver. Masuk dalam kalkulator Melia Sehat Sejahtera,
Leadership dihitung adalah 1.245.000 masuk ke dalam rekening Anda. Sisa unit adalah 9 gold untuk tanggungan Anda. Oke. Bonus leadership ya. Lakukan prospek dan pendampingan jaringan Anda agar jaringan Anda berkembang setiap hari ya, kiri dan kanan. Bila berkembang 2 kiri, 2 kanan gold dan silver, maka Anda dibayar 335.000. Terus Anda dampingi, berkembang 4 kiri 4 kanan 670.000, berkembang 8 kiri 8 kanan 1,3, berkembang 16 kiri 16 kanan, maksimal Anda dibayar 1,9 juta setiap hari, besok masuk rekening. Baik, potensi bonus harian ya. Bila Anda bergabung ya, contohnya 1 unit, Anda coba-coba gabung 1 unit, Anda mendapatkan potensi 1,9 juta setiap hari. Kalau Anda bergabung 3, Anda mendapatkan 5,7 potensinya. Kalau Anda bergabung 7 gold, 13,3 juta setiap hari. Apabila Anda bergabung 15 paket, potensi penghasilan Anda 28.500.000 setiap hari. Ya. Nah, dok, keuntungannya apa kalau bergabung lebih dari 1 unit? Nah, contoh Anda bergabung 7 unit bisnis, ya. Anda bergabung 7 unit bisnis, apabila berkembang grup Anda yang A, Anda dibayarkan omset 3 kali. Kalau Anda berkembang grup B, Anda akan mendapatkan omset 3 kali juga. Ya, omset ini adalah omset leadership dan unilevel ya. Oke, di sini adalah gambaran ya, apabila Anda bergabung 7 unit ya. Ada omset 8 kiri 8 kanan gold dan 8 kiri 8 kanan silver ya. Perhatikan berapa bonus yang Anda dapatkan bila Anda bergabung 7 unit ya. Yang pertama Anda mendapatkan 4.020.000. Itu bonus apabila Anda bergabung 7 unit. Nah, apabila Anda bergabungnya hanya 3 unit, berapa bonus yang Anda dapatkan? Anda dapatnya hanya 2.680.000. Saya ulangi ya, 7 unit 4 juta. Kalau Anda 3 unit, Anda dapatnya 2,6. Kalau Anda bergabung 1 unit, Anda hanya mendapatkan 1,3 juta. Ya. Jadi dengan omset yang sama, selisih bergabung 7 unit dan 1 unit adalah, selisih bonusnya adalah Anda kehilangan 2.680.000 setiap hari. Oke. Jadi omset sama, bergabung 7 unit, ya, bonus lebih besar. Oke. Nah, ini adalah strategi atau bagaimana cara bergabung 7 unit dan membangun 8 grup. Langkah membangun bisnisnya sudah dijelaskan di awal ya. Tahun pertama Anda cukup membangun 2 grup saja ya, kiri dan kanan, sehingga titik satu Anda adalah 1,9 juta setiap hari ya, atau 45 juta per bulan. Ini sudah cukup besar ya, penghasilan 45 juta per bulan ya. Kemudian di tahun kedua ya, Anda kembangkan grup ketiga ya, sehingga potensinya adalah 90 juta per bulan. Kemudian di tahun ketiga buka grup yang keempat, hingga penghasilan Anda 5,7 juta setiap hari. Di tahun kelima Anda buka grup semua ya, 8 grup, maka Anda mendapatkan 13,3 juta setiap hari. Ya. Ini belum termasuk bonus unilevel ya. Nah, ini adalah bonus retail atau grup retail. Jadi, Anda yang punya kemampuan berdagang ini bisa ya, yaitu dengan penjualan satuan ya. Bila omset Anda 10 juta, maka Anda mendapatkan 25% atau 2,5 juta. Bila Anda grup Anda adalah 200 juta, maka Anda dikali 3% menjadi 6 juta. Retail dan grup retail adalah 8,5 juta masuk ke rekening Anda setiap hari Senin ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bonus harian dan ini bonus mingguan. Yang terakhir saya akan jelaskan di sini adalah bonus bulanan ya. Bonus unilevel keuntungan bila Anda bergabung 9 unit bisnis ya. Contoh terlihat di gambar bila Anda bergabung hanya 1 unit ya. Di sebelah kiri unilevelnya 2 juta, sebelah kanan 10 juta, total Anda dapat hanya 12 juta. Kalau Anda gabung 3 paket, 12 jutanya dikali 2. Kalau Anda bergabung 7 paket,
Anda mendapatkan 36 juta. Jadi kalau Anda gabung 9 paket, 12 jutanya dikali 4 ya. Bonus Unilevel Anda awalnya 12 juta. Akibat Anda bergabung 9 unit, Anda mendapatkan 4 kali ya. Bonus Unilevel adalah 48 juta masuk ke rekening Anda setiap tanggal 20. Oke, ini adalah grup leader dan support system. Jadi jangan takut, di Melia Sehat Sejahtera memiliki top leader dan grup leader yang sangat berintegritas. Dan jangan takut, Anda pasti dibimbing dan dibantu. Kenapa? Karena kita ada excellent strategy of network untuk membangun karakter Anda, berkembang menjadi pribadi pejuang, percaya diri, jujur, tulus, santun, antusias, komitmen, dan menjadi pemimpin ya. Anda akan kami cetak menjadi pemimpin sejati, memiliki karakter tangguh dan mandiri, menjadi panutan banyak orang ya. Oke. Dan di sini jangan takut, ada transparansinya, yaitu di website perusahaan kita ya. Jadi Melia Sehat Sejahtera ini akan dapat diakses 24 jam, menyajikan informasi perkembangan jaringan Anda. Ya, ini contoh transparansi, yaitu SMS bonus ya, bukan bonus SMS ya. Jadi ini adalah SMS bonus dari member-member Melia Sehat Sejahtera. Ya, contoh ada yang masuk 500.000, ada yang masuk 2.300.000, 6 juta juga masuk rekening, 1,4 masuk rekening, 41 juta juga masuk rekening, ya. Dan ini contoh dari SMS contoh dari mutasi rekening ya. Mutasi rekening bank ya, 5 juta, ada yang 3 juta, 4 juta masuk rekening, ada yang 9 juta ya. Nah, ini di websitenya ya. Di websitenya ada member Melia Sehat Sejahtera yang mengerjakan 6 hari dapat 2 juta. Lumayan ya. Di era pandemi COVID-19 ini dapat tambahan 2 juta ya. Ada juga member Melia Sehat Sejahtera yang mengerjakan selama 12 hari 6 juta. Ya. Ada juga contoh nih, 12 hari 11 juta ya. Ada juga yang 15 hari 19 juta. Ada yang mengerjakan 13 hari 22 juta. Ya. Ada yang mengerjakan 13 hari 76 juta. Dan kabar buruknya adalah Anda yang bergabung satu paket tidak akan bisa mendapatkan hal seperti ini. Kenapa? Karena maksimal satu paket adalah 1,9 juta. Sedangkan bonus yang terpampang di sini adalah 6 juta, 5 juta. Pasti dia bergabung lebih dari 1 unit. Ya. Ini bonus Unilevel ya, bisa mencapai misalnya 300 juta, total 600 juta. Ini udah cukup untuk Anda membeli mobil atau membeli rumah, tergantung dengan impian Anda. Ya, bersama kita menuju perjalanan kesuksesan, perjuangan kesuksesan. Ya, siapkah Anda berjuang bersama kami? Ya, segera bergabung. Kenapa? Karena kami akan bimbing. Nah, ini kesimpulannya ya, 1 unit belanja hanya 1 kali seumur hidup, potensinya adalah 1,8 miliar 1 tahun ya, dengan belanja hanya 1 kali seumur hidup 550.000 ya. Kalau Anda gabungnya 1 gold ya 1,2 miliar ya. Kalau Anda bergabung 3 gold, Anda potensi ada 6 miliar. Kalau Anda bergabung 7 gold 14 miliar. Kalau Anda bergabung ya 10 juta, Anda mendapatkan bisnis yang aman, jangka panjang, diwariskan, dan Anda terbebas dari COVID-19 dengan bantuan ajukan terapi dari propolis, ya, dan Anda akan imunnya juga baik, kemudian keluarga Anda juga menjadi konsumen Melia Sehat Sejahtera. Anda mendapatkan potensi bisnis yang sangat luar biasa, yaitu 18 miliar 1 tahun. Kalau Anda gabung 15 paket, potensinya adalah 30 miliar, ya. Kesimpulan, bisnis selama-lamanya, bonus modalnya hanya 1 kali, mudah dikerjakan, hasil besar, cepat dibayar, dan Anda mendapatkan mentor-mentor yang sangat luar biasa. Selamat bergabung. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang sesi yang kedua. Akan dilanjutkan dari sesi yang ketiga. Sebelumnya kita kembalikan kepada
Bapak Junior Leader Komite Nasional, Bapak Niki Wicaksana. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Dr. Vicky, juga Dr. Aditya sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua ya. Nah, ini kita ada di acara puncak teman-teman semua, jadi lebih fokus, kurang lebih sekitar setengah jam ke depan ya. Kita akan benar-benar akan memaknai bagaimana caranya meredam COVID-19 yang sekarang merajalela di dunia, bahkan ya bukan hanya di Indonesia, dengan produk terbaik kita yaitu Melia Propolis gitu ya. Nah, ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang selanjutnya, salah satu dokter terbaik di Melia Sehat Sejahtera. Ya, saya akan perkenalkan Senior Leader Komite Nasional Dr. Kurnia ya, yang berasal dari Palembang. Di sini teman-teman bisa lihat ya CV-nya, lulusannya udah banyak sekali pengalaman dari Dr. Kurnia. Jadi ada dari lulusan dari Kyoto Tachibana, Jepang ya, dari Jepang, terus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Medicine Hiroshima Universitas Jepang ya, dan Senior Leader Komite Nasional Melia Sehat Sejahtera, Dokter Puskesmas juga di daerah Palu, Dokter Palang Merah Indonesia daerah Medan, Dokter Poliklinik Telkom di daerah Palembang, Puskesmas di daerah Palembang, lalu Dokter Klinik Masito daerah Palembang, juga Dokter Klinik Melia Medical Skincare di daerah Palembang ya. Dan beliau alhamdulillah sudah berkomitmen di Melia membantu menyehatkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang berimbas juga bonus beliau juga sudah mencapai jutaan rupiah setiap hari dari Melia Sehat Sejahtera. Oke, mungkin kita sudah terhubung dengan Dr. Kurnia. Assalamualaikum Ibu Dr. Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, untuk Hendy dan Niki. Ya, Dr. Kurnia. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk membahas sesi pamungkas malam ini, Dr. Kurnia. Baik, terima kasih. Izin share screen ya, atau lewat Pak Niki ini ya share-nya. Saya screen di share ya. Oh ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat jajaran guru-guru Melia Sehat Sejahtera dan juga para tamu undangan kami yang mungkin ada hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada sesi ini saya diamanahkan untuk membahas sedikit mengenai COVID-19, pencegahan dan pertolongan pertamanya. Sebelum itu kita akan melihat dulu apa sih COVID-19, gejalanya, dan juga mutasi-mutasi yang terjadi pada COVID-19 ini. Oke, silakan Leader Dr. Vicky. Oke. Nah, virus corona yang saat ini Bapak Ibu dengar adalah itu sebenarnya kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan kita. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi yang ringan saja pada pernafasan seperti flu. Tapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang berat seperti infeksi paru-paru pneumonia. Nah, yang Bapak Ibu sering dengar, SARS-CoV-2 adalah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya, yang lebih dikenal dengan virus corona yang sekarang kita bahas. Jadi ini adalah jenis baru dari coronavirus. Sebenarnya coronavirus sudah ada sejak awal tahun 2000-an, jadi sudah cukup lama di dunia, tetapi jenis-jenisnya berbeda dan itu terus bermutasi. Jadi coronavirus yang saat ini menular ke manusia dan manusia ke manusia ya, dari hewan ke manusia dan sekarang manusia ke manusia. Dan virus ini bisa menyerang siapa saja ya, tanpa mengenal usia dan latar belakang ya, semua bisa kena. Lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui semua bisa terkena COVID-19 ini. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan dan hingga terjadi juga yang berat hingga kematian ya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit terutama juga COVID-19 ini dan semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, next Dok. Ya, Dr. Vicky, silakan lanjut slide-nya. Nah, gejala-gejalanya ini sekarang Bapak Ibu harus waspada dengan gejala dari
virus corona karena gejalanya sangat bervariasi, apalagi yang sekarang virus varian Delta ya. Jadi gejala virus COVID-19 ini seperti gejala menyerupai flu, yaitu kayak seperti demam, batuk kering, kalau sudah mulai berat itu akan ada yang namanya sesak nafas ya, dan gejala ini bisa hilang timbul dan sembuh atau malah bisa jadi memberat. Dan bahkan juga ada yang namanya long COVID sampai merasakan gejala sampai berbulan-bulan lamanya tidak pulih gejala tersebut. Tapi walaupun virusnya sudah tidak menginfeksi di tubuhnya lagi dan tidak menularkan lagi, tapi dia merasakan gejala yang tidak nyaman sampai berbulan-bulan. Nah, jadi penyakit ini, gejala ini, Anda juga harus waspada dengan apa yang dinamakan happy hypoxia. Jadi tolong Bapak Ibu sekarang usahakan memiliki alat yang namanya alat untuk mendeteksi saturasi oksigen yang biasa dijual-jual di toko alat kesehatan, bahkan di market online juga sudah banyak menjualnya, itu yang dipasang di ujung jari. Itu untuk bisa mendeteksi kadar saturasi oksigen Anda, karena bisa saja Anda mengalami penurunan kadar oksigen dalam tubuh tetapi Anda tidak merasakan gejala sesak. Itulah yang dinamakan happy hypoxia. Dan ini bahaya sekali, karena ketika tubuh jaringan kita tidak mendapatkan suplai oksigen, maka akan terjadi kematian jaringan dan itu sifatnya sangat mendadak ya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Jadi untuk melakukan pembeda antara gejala COVID-19 dengan gejala virus-virus yang lain atau serupa flu ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang minimal rapid tes antigen ya. Nah, tapi kalau untuk golden diagnosis-nya harus menggunakan PCR swab test. Oke, next. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini mungkin sudah tahu ya, karena sudah banyak mendengar dan membaca berita tentang COVID. Nah, intinya sebenarnya COVID ini sangat mudah menular, dan kalau kita bisa bandingkan virus ini dengan virus lain, kenapa kita sampai harus lockdown sedunia ini? Karena virus ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh virus lain. Jadi kalau virus lain mungkin ketika seseorang terinfeksi, dia perlu waktu yang lama sekali untuk bisa membuat inangnya atau tubuh yang terpapar ini menjadi drop. Contoh misalnya karena hepatitis. Itu hepatitis bisa sampai orang bertahun-tahun lamanya itu tidak apa-apa, badannya nggak ada apa-apa. Hepatitis B bisa sampai orang 20 tahunan mengalami hepatitis B, tidak ada masalah di tubuhnya. Baru nanti setelah itu baru dia drop. Nah, tapi kalau virus COVID ini begitu kena dalam hitungan jam, hari, sudah tidak bisa diselamatkan jika masuk ke fase inflamasi berat atau fase peradangan hebat pada pernafasannya yang disebut sebagai badai sitokin. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kenapa kita memberitakan propolis ini terus kepada masyarakat, karena alhamdulillah penelitian jurnal medis yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Aditya itu luar biasa. Penelitian meta-analisis bahwa ternyata propolis itu bisa membuat badai sitokin itu reda. Dia menghambat interleukin 6 dan interleukin 1 serta TNF alpha. Jadi ini suatu hal yang sangat kita syukuri ya, propolis itu bisa melakukan itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui penularannya itu dari mana saja nih supaya kita bisa mencegah. Makanya kenapa sekarang kita harus protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi yang varian Delta bisa menular dalam hitungan 5-15 detik saja, berpapasan saja udah bisa kena nih. Makanya dianjurkan untuk double mask atau menggunakan masker yang lebih kuat daya ininya, lindungnya seperti KN95. Nah, itu yang sebaiknya digunakan atau N95 ya. Nah, seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Misalnya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Makanya prokes kita salah satunya adalah sering mencuci tangan kita dengan air mengalir dan sabun. Kalau bisa juga membawa antiseptik gel atau spray kemana-mana supaya saat tidak menemukan air dan sabun kita bisa pertolongannya itu. Nah, sebenarnya kita beruntung sekali nih, produk yang tadi dijelasin sama Pak Dr. Aditya, kita Melia Propolis itu bisa menjadi antiseptik buat tangan dan wajah kita. Jadi propolis itu kan sudah penelitian tadi dari Pak Dr. Vicky, bahwa propolis ini bisa mematikan virus dan bakteri serta jamur. Jadi kalau kita semprotkan ke wajah yang mungkin ada menempel bakteri atau virus atau apapun di permukaan kulit kita, itu dia jadi sebagai disinfektan yang luar biasa. Dan kan propolis ini dalam mematikan virus dan bakteri
serta jamur itu luar biasanya kenapa? Dia tidak ada resistensi. Kalau antibiotik buatan manusia kan ada resistensi ya, artinya kebal nih, nggak mempan lagi dengan obat buatan manusia yang jenis ini, jadi harus dibuat lagi yang jenis lain. Nah, kalau propolis dari zaman purba sampai zaman hari ini, tidak ada satupun bakteri ataupun virus yang resisten terhadap propolis. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran bahwa lebah membawa obat bagi manusia. Nah, jadi kalau sebab itu jangan pegang tangan dan mulut Anda ya, kalau bisa semprot dulu baru Anda pegang tangan dan mulut Anda. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, Bapak Ibu, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia. Jadi, tolong kepada Anda nih yang masih muda, mungkin daya tahan tubuhnya masih lebih kuat, ketika Anda keluar rumah, perhatikanlah bahwa orang-orang yang Anda cintai di belakang Anda menunggu Anda di rumah dan mereka mungkin saja daya tahan tubuhnya atau imunitasnya lebih rendah dari Anda. Jadi jangan kira Anda sehat-sehat saja keluar rumah, terus ternyata Anda bawa pulang ke rumah itu bawa pulang virus untuk menularkan kepada mereka. Jadi mari kita jaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai karena lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit tertentu seperti asma, orang sakit jantung, orang diabetes, hipertensi, itu mudah sekali tertular virus COVID-19 dan jatuh pada fase berat. Jadi kalau Anda sayang pada mereka, tolong Anda juga jaga, jangan sampai membawa virus pulang ke rumah. Dan juga penderita kanker, sangat mudah terinfeksi virus COVID-19. Oke, silakan next. Tentunya tenaga medis juga ini sangat luar biasa ya, mereka adalah sebagai garda terdepan yang menolong sebagai pahlawan di negeri ini. Kita berikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, siapapun mereka yang berjuang di garis terdepan dalam membantu kesehatan orang-orang yang sedang dilanda pandemi ini. Mereka adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Kita doakan mereka semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Next, makanya kalau Anda punya keluarga, teman, kerabat yang bertugas sebagai tenaga kesehatan COVID, tolong infokan mereka propolis ini kepada mereka. Itulah bentuk rasa kasih sayang kita kepada mereka ya. Sampaikan bahwa manfaat propolis ini luar biasa. Oke, Pak Dr. Vicky, boleh dilanjut next-nya? Oke, diagnosa. Nah, untuk menegakkan diagnosa dari COVID-19, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama tentu biasanya yang dilakukan, yang dulu pernah sering dijadikan prasyarat untuk naik pesawat, yaitu rapid test ya, yang diambil darahnya dari vena, mendeteksi antibodi, yaitu IgG dan IgM, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus virus corona ya. Rapid itu sudah ditinggalkan sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sudah terpapar COVID tidak menular lagi, ya selalu akan reaktif hasilnya. Jadi bukan jadi indikator. Dan kemungkinan di Indonesia ini sudah sangat banyak orang yang tertular, tetapi sudah ada antibodi di tubuhnya. Ya, rapid test antigen adalah tes yang dilakukan dengan melakukan swab di hidung untuk mengetahui adanya materi genetik dari virus COVID-19 ini. Nah, jadi rapid test antigen ini, ya ini agak spesifik ya. Jadi artinya dia akan mendeteksi virus, tapi jika virusnya dalam keadaan banyak, baru bisa terdeteksi. Jadi kalau orang terpapar corona, bisa saja rapid test antigennya itu negatif, tapi sebenarnya dia kena virus corona karena jumlah materi genetiknya belum terlalu maksimal untuk terdeteksi. Nah, yang paling bagus tentunya ada juga genos ya, genos untuk mendeteksi juga screening itu bisa juga dilakukan untuk mendeteksi adanya COVID-19 melalui tiupan ke kantung yang akan diperiksa lewat mesin genos. Nah ini golden diagnosanya tentu dilakukan swab test atau tes PCR, yaitu polymerase chain reaction yang mendeteksi virus corona di dalam dahak kita atau di dahak di kerongkongan dan di hidung kita. Nah jadi ada satu lagi penegakan diagnosa, yaitu melakukan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru, yaitu namanya GGO, gambaran ground glass opacity yang terjadi di paru-paru, yang banyak sekali lendir infeksi yang terjadi di paru-paru, jadi tampak warna putih ketika dilakukan pemeriksaan radiologi. Baik dok, silakan next dok.
Nah, dan untuk pengobatan medisnya, jadi selain nanti kita akan membahas propolis sebagai pendamping pengobatan pada COVID-19 ini, kita harus mengetahui dulu pengobatan medis apa yang diberikan kepada pasien COVID-19 jika tertular, jika dia terdiagnosa COVID. Disesuaikan dengan kondisi. Jadi sebenarnya obat COVID ini belum ada, tetapi yang diberikan adalah obat-obat yang sifatnya akan memperbaiki kondisi pasien sesuai dengan keluhan dan gejala yang dialami atau simptomatis. Jadi tingkat keparahannya kan berbeda-beda. Ada yang gejala ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Makanya obat itu akan disesuaikan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan pada pasien. Nah, tapi catatan nih kepada teman-teman semua, jika gejala yang Anda rasakan itu ringan, maka Anda bisa isolasi mandiri di rumah Anda, tapi dengan syarat, rumah Anda harus memenuhi syarat untuk isolasi. Artinya, harus ada ruangan khusus di mana ventilasi udaranya bagus, ada kamar mandi di dalam, sehingga Anda bisa beraktivitas full di dalam kamar tanpa keluar-keluar rumah. Tapi jika itu tidak ada, maka Anda harus mencari tempat isolasi mandiri yang aman untuk keluarga Anda, karena Anda bisa saja menularkan seisi rumah jika Anda tidak isolasi. Oke? Nah, tetapi gejalanya kalau sudah agak sedang ataupun berat, itu jangan Anda isolasi di rumah, karena itu tidak akan ada alat-alat yang bisa membantu Anda untuk recover. Karena yang paling dibutuhkan adalah tabung oksigen, tentunya kalau gejalanya sudah ada sesak sedikit, ataupun ada gejala-gejala lain yang perlu obat masuk lewat infus. Jadi Anda perhatikan gejala di keluarga Anda kalau terjadi seperti ini, segera bawa ke rumah sakit untuk bisa dilakukan penanganan pertolongan pertama. Oke. Gejala ringan atau tanpa gejala, ya itu protokol isolasi mandiri, dan untuk yang ini dilakukan ke rumah sakit ya kalau gejalanya berat dan sebagainya, istirahat yang cukup. Nah, ini salah satu catatan nih buat kita semua, walaupun tidak terkena COVID, harus cukup istirahat, jangan begadang, apalagi di era pandemi ini banyak waktu lowong dan libur. Tolong Anda jangan terlalu banyak begadang karena sangat mudah terinfeksi virus bagi orang-orang yang kurang istirahat. Banyak sekali teman-teman kita yang ditanyain kenapa kena virus hari, oh iya beberapa hari ini saya begadang terus. Itu rata-rata mereka mengaku kurang tidur dan juga kurang minum air putih yang cukup untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Oke, terutama anak muda ya, tolong tidurnya cukup, jangan suka begadang. Oke, next Pak Dokter. Nah, komplikasi yang bisa didapatkan dari COVID-19 ini adalah yang pertama pneumonia atau infeksi paru-paru, yang kedua infeksi sekunder pada organ lain, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat acute cardiac injury, ya, gangguan pada jantung, acute respiratory distress syndrome, ARDS, bahkan kematian ya, na'udzubillah min dzalik, semoga terhindar semua dan sehat selalu. Dan ada juga istilah long COVID yang dimana ini sudah dinyatakan pasiennya sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif PCR-nya, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar-debar, atau demam yang hilang timbul. Dan ini bisa berlangsung sampai berbulan-bulan lamanya. Saya pernah diskusi kepada salah seorang teman internis saya, penyakit dalam. Saya bilang, dok, seberapa lama pasien long COVID ini pernah dokter periksa mengalami gejala setelah dia ya mengatakan sampai 9 bulan. Masih ada pasien yang merasakan gejala long COVID ini. Seperti itu ya, jadi berhati-hati. Oke, next. Itulah makanya gunanya tadi Pak Dokter Aditya cerita tentang Melia Biang, karena Melia Biang salah satu yang bisa merecover atau memperbaiki segera jaringan paru dan jantung dan organ-organ lainnya untuk bisa tidak mengalami long COVID. Ya, jadi paduan antara propolis dan biang itu sangat baik. Terutama yang long COVID itu biang harus banyak dikonsumsi. Nah, bagaimana pencegahannya nih? Jangan sampai kita kena. Yang pertama tentu kita melakukan vaksinasi COVID-19 jika Anda memang peduli dengan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Pertamanya Anda harus terdaftar untuk mengikuti vaksin COVID dan sekarang ini gratis ya. Silakan Anda ke puskesmas terdekat dan melakukan vaksinasi. Kemudian lakukan physical distancing minimal 1 meter. Maskernya masker bedah, jangan masker kain. Kalau bisa masker bedah. Dan juga KN95, dan cuci tangan dengan air dan sabun, hand sanitizer. Jangan sentuh mata, hidung, dan mulut Anda sebelum Anda cuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
Yang berikutnya, jagalah kebersihan rumah dan lingkungan Anda. Yang terakhir adalah menutup mulut dan hidung dengan tisu jika batuk atau bersin, dan buang tisunya ke tempat sampah. Ya, oke, next dok. Ya, ini saya akan bahas sedikit tentang mutasi yang terus-terus terjadi. Jadi teman-teman semua, ternyata corona ini bermutasi terus dengan nama yang berbeda-beda. Ada HCoV NL63, HCoV 229E, HCoV OC43, ini namanya disebutin aja agak susah ya. SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, MERS-CoV yang menyebabkan pernafasan juga gangguan, COVID-19 dengan disebut dengan novel coronavirus, menjadi wabah pneumonia yang terjadi di Wuhan, Tiongkok tahun 2019 awal mulanya menyebar ya sampai ke negara-negara lain, dan di Indonesia sendiri pada bulan Maret 2020 COVID-19 ini dinyatakan ditemukan pertama kali. Dan ada lagi varian-varian sekarang nih, B1617 yang dari India, ini gejalanya kelelahannya ekstrim, gangguan saluran cerna, jadi diare-diare seperti itu, gangguan telinga dan konjungtivitis. Ini ciri khas dari varian yang India ini. Dan B117 varian Inggris ini lebih menular 50% dari varian corona sebelumnya. Dan ada lagi 3 varian itu yang dinamakan dengan varian Alpha. Dan ini varian Alpha ini dari Afrika Selatan ya, B1351, yang ada juga namanya varian Beta, dan varian dari B1617.2 yang dinamakan varian Delta. Dan varian Delta ini mudah sekali menular, 5-15 detik berpapasan dengan orang saja sudah bisa tertular. Oke, next. Nah, next Pak Dokter. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih alternatif complementary medicine-nya nih, selain pengobatan medis, pencegahan, prokes, semua yang itu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan perlindungan? Ya, tentunya kita sangat bersyukur karena ternyata WHO telah mengumumkan salah satu herbal pendamping. Jadi judulnya di sini Anda bisa ketik di Google, Anda cari. Di sini WHO akhirnya menyetujui herbal sebagai obat COVID-19. Dan salah satunya herbal yang disetujui adalah propolis. Alhamdulillah. Ya, silakan next Pak Dokter. Nah, juga peneliti-peneliti dari Indonesia pun tidak kalah juga untuk melakukan aktivitas penelitian yang lebih intens terhadap COVID ini. Salah satunya adalah peneliti UI mengembangkan propolis sebagai alternatif pengobatan virus corona. Dan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ahli pencernaan, Profesor Dr. Arif Faryal Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, mengatakan propolis memang terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ini baik untuk mengobati dan mencegah penularan COVID-19. Next, Pak Dokter. Nah, ini kemarin ada seminar internasional yang dilakukan lewat webinar, yang dimana seminar internasional ini khusus membahas tentang produk-produk perlebahan apiterapi. Jadi berkumpul di situ puluhan sampai ratusan ilmuwan peneliti propolis. Dan yang luar biasanya telah diteliti propolis. Ini judulnya aja Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari screenshotnya Pak Dr. Rizal nih. Mana Pak Dr. Rizal nih rajin untuk mengikuti seminar-seminar internasional. Jadi administration methods for propolis useful in COVID-19. Artinya propolis digunakan untuk COVID itu gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama intranasal. Intranasal berarti dimasukkan di hidung. Jadi yang Pak Dr. Aditya tadi sebutkan, diteteskan ke hidung, itu ternyata diteliti benar adanya propolis bisa diteteskan ke hidung untuk mencegah virus COVID-19 berkembang masuk ke dalam tubuh kita. Dan bisa juga dengan gargling atau berkumur-kumur. Usahakan kumur-kumurnya sampai ke kerongkongan belakang ya. Jadi ger-ger kayak gitu ya. Jadi airnya dicampur dengan air hangat, terus kemudian dengan propolis, perbandingannya 1 cc air hangat dengan 1 tetes propolis. Ya, jadi boleh air minum. Jadi garglingnya dikumur-kumur, tapi setelah itu Anda telan pun nggak apa-apa, karena propolis ini kan sangat aman untuk tubuh kita walaupun setelah dikumur-kumurkan, kan dia sebagai antibakteri dan virus yang kuat ya. Dan kemudian dia sebagai propolis tincture untuk inhalasi, jadi dihirup. Jadi propolis itu bisa dihirup. Misalnya Anda punya alat nebu, itu bisa dihirup propolis ke dalam pernafasan Anda. Atau Anda bisa taruh di mangkuk berisi air mendidih, tetesin propolis dan uapnya Anda hirup seperti itu. Ya, nebulisasi juga bisa. Nah,
Yang kita syukuri ternyata ada 7 komponen bioflavonoid yang terdapat pada propolis yang merupakan antivirus, yaitu yang penghambat masuknya virus ke tubuh kita, yaitu yang namanya quercetin, rutin, apigenin, naringin, luteolin, morin, dan galangin. Ini adalah 7 komponen bioflavonoid. Oke, next kita lihat cara kerjanya. Terakhir ini slide-nya. Next Pak Dokter. Nah, 7 komponen yang menghambat pintu masuknya virus corona ke dalam sel tubuh kita, yang itu namanya pintu S2 ya, dan TMPRSS2. Itulah pintu masuknya yang dihambat, digembok oleh propolis sehingga virus nggak bisa masuk. Luar biasa ya. Next Pak Dokter. Kita lihat lagi. Nah, ini jurnal-jurnal kedokteran, sebagian sudah disampaikan Pak Dokter Aditya. Nah, ini hanya penambahan saja. Jadi intinya Anda hanya perlu yakin dan percaya, karena jurnal ini tidak bisa muncul kalau tidak diakui oleh Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi ada jurnal bisa publish internasional itu harus memiliki beberapa tahap yang ketat. Dan ini kalau sudah terpublish seperti ini berarti kita bersyukur sekali, memang propolis sudah diakui oleh dunia, ilmuwan-ilmuwan dunia semua. Oke, next Pak Dokter. Nah, ini jurnal ini cuma mau saya tunjukkan. Ini jurnal muncul jauh sebelum COVID-19 ditemukan, tapi sudah ada jurnal membahas bahwa propolis sebagai antivirus corona. Jadi corona yang jenis dulu ternyata propolis sudah terbukti bisa mengatasi. Dan sekarang corona jenis sekarang pun alhamdulillah penelitiannya juga sudah membuktikan bisa mengatasi, Masya Allah. Jadi berbagai jenis mutasi itu alhamdulillah atas izin Allah, propolis ternyata bisa menghambat virus itu menginfeksi tubuh kita ya. Kita lihat cara kerjanya terakhir ini. Next Pak Dokter, mohon izin waktunya mungkin agak buru-buru, jadi ya ini cara kerjanya tadi Pak Dokter Aditya sudah sampaikan ya, dengan cara menghambat badai sitokin, menghambat inflamasi melalui PAK1 inhibitor, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha dan sebagainya. Next. Nah, ini juga dari Pak Dokter Vicky nih, saya izin kemarin untuk screenshot. Ini juga ternyata propolis itu setara dengan obat yang harganya 3 juta rupiah sekali suntik ya, yaitu remdesivir. Nah, ini Pak Dokter Vicky nih yang meneliti ini ya, luar biasa. Jadi remdesivir itu kerjanya menghambat enzim RNA polimerase. Jadi ternyata propolis juga kayak gitu, sama. Jadi dia juga menghambat enzim tersebut ya. Next Pak Dokter. Nah, ini ada penelitian ini bagus sebenarnya dijelasin, tapi karena waktu saya hanya sekilas aja jelasinnya. Jadi ini seminar di perlebahan kemarin yang dilaksanakan di Turki, di mana kami para dokter dari Melia Sehat Sejahtera juga ikut pada seminar itu. Jadi ada seminar yang dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan peneliti propolis sedunia. Nah, itu bukan hanya propolis ya, tapi seluruh produk lebah, tapi lebih banyak penelitiannya kepada propolis yang dibahas di seminar tersebut. Luar biasanya, ada 1 hari itu hanya membahas COVID dan propolis. Jadi bagaimana propolis dalam hal COVID ini, luar biasa. Nah, ini next aja Pak Dokter. Ini kesimpulan-kesimpulan yang luar biasa dari slide-slide yang saya ambil, sama seperti tadi, tapi ini lebih detail lagi. Nah, ini next lagi ya Pak Dokter. Ini cara kerja propolis ya, menghambat dan sebagainya. Next lagi Pak Dokter. Next lagi. Ya, ini semua. Nah, inilah para peneliti-peneliti ilmuwan propolis ini dari Hungaria, dari Rusia, dari Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Jepang, dan sebagainya. First International Apitherapist Seminar ya. Dan ini juga ada penelitian juga dari Dr. Kristina Ausan dari Rumania. Dia mengatakan bahwa propolis itu bisa sebagai profilaksis dan juga sebagai kuratif. Profilaksis adalah pencegahan, sedangkan kuratif adalah pengobatan. Jadi kalau kita belum kena, jangan sampai kena ya. Nah, misalnya, kalau kita belum kena, kita minum tuh propolis sebagai pencegahan, profilaksis. Dengan cara oral intake diminum, nasal diteteskan ke hidung, eye drop ditetes ke mata juga bisa, aerosol disemprotkan ke udara sekitar kita, dan juga teteskan ke sabun, ke spray, dan sebagainya. Jadi itu profilaksisnya. Sedangkan kuratifnya adalah dengan cara diminum dan cara diinhalasi atau diisap propolis untuk pada saat terpapar COVID-19 dan bergejala. Next, Pak Dokter. Nah, kesimpulannya, oke. Nah, ini dari segi propolis ya, kesimpulannya. Nah, ini ya Pak Dokter, ini kesimpulan dari Dokter Kristina tadi mengatakan bahwa untuk profilaksis, orang yang minum propolis
selama beberapa lama, ketika terpapar itu 97% dia positif tetapi tidak bergejala, ya artinya gejalanya tidak berat, ringan. Jadi orang yang rutin minum propolis itu walaupun dia terpapar tapi positif dia kena, tapi dia gejalanya nggak sampai parah. Ya seperti divaksinasi, tapi bukan vaksinasi ya, karena vaksinasi beda dengan propolis. Kalau propolis itu membentuk imun secara keseluruhan, tapi kalau vaksinasi imunitas tertentu terhadap virus tertentu. Jadi tetap harus divaksin, walaupun Anda sudah rajin minum propolis, itu tidak bisa Anda tidak vaksin, harus tetap vaksin ya, karena vaksin itu membentuk antibodi khusus spesifik terhadap virus COVID-19. Kalau Anda minum propolis, semua imun Anda yang dibangkitkan, tetapi untuk spesifik ke sana belum sepertinya. Jadi harus tetap di booster dengan vaksin. Oke, nah ini kesimpulannya juga, ternyata kalau ada orang yang kena COVID dan gejalanya ringan ketika minum propolis, itu kesimpulan tadi Dr. Kristina mengatakan ternyata cepat sekali recovery-nya. Nah, kalau gejalanya sedang, terus minum propolis, alhamdulillah bisa sembuh kurang dari 1 minggu seperti itu. Dan kalau ternyata gejalanya berat, baru minum propolis, alhamdulillah penyembuhannya juga terjadi, tapi agak lebih lama, dan tapi tidak meninggalkan gejala sisa. Ya, nanti penelitian yang tadi, boleh sebelumnya dok? Boleh sebelumnya? Halaman sebelumnya? Nah, sebelumnya dok? Before. Nah, ini ya. Nah, jadi dikatakan bahwa orang yang terkena COVID baru minum propolis lebih lambat dibanding orang yang sudah minum propolis sejak awal sakit. Jadi ada penelitian terakhirnya bahwa kalau dia terkena COVID dan lambat minumnya, jadi misalnya 4-7 hari kemudian baru minum propolis, itu gejalanya lebih lama sembuhnya dibanding orang yang ketika baru awal kena langsung minum propolis, ya. Oke, lebih makin cepat makin baik untuk konsumsi propolis sejak tahap awal terpapar, bahkan sebelum terpapar harus minum. Oke, next. Nah, ini bagaimana cara propolis kita konsumsi untuk orang-orang yang terpapar COVID, ya. Konsultasikan ke dokter jika memang Anda positif COVID. Gejala apa yang Anda alami, tanyakan ke dokter untuk mendapatkan obat pendamping dari dokter, ya, yang memeriksa Anda. Nah, sambil berikhtiar mendampingi pengobatan medis, maka dosis propolis yang Anda minum adalah, ini perhatikan, ini paling penting sebenarnya. Nah, jika positif COVID tanpa gejala, maka diminum propolis 3 kali 1 sendok makan, ditambah 1 sendok madu, sampai swab berikutnya negatif. Jadi kalau Anda positif tapi tak bergejala, minumlah 3 kali 1 sendok, sampai swab Anda dinyatakan negatif, ataupun ketika 10 hari atau 14 hari lah setelah Anda dinyatakan positif. Karena setelah 10 atau 14 hari, itu virusnya sudah tidak menginfeksi. Seperti itu. Tetapi Anda harus terus minum supaya virus itu segera habis di tubuh Anda. Nah, jika positif COVID dengan gejala, jadi Anda positif dan Anda punya gejala, maka diminum propolisnya per jam sesuai dengan berat badan. 1 kg berat badan adalah 1 tetes propolis. Jadi kalau beratnya 60, berarti 60 tetes propolis per jam. Per jam sampai gejalanya berangsur-angsur membaik. Misalnya Anda kehilangan penciuman, minum per jam sampai penciuman itu muncul kembali. Anda nyeri tenggorokan, minum per jam sampai tenggorokannya sudah nyaman kembali. Tambahkan madu ya, sampai gejalanya menghilang. Setelah gejala menghilang, maka dilanjutkan 3 kali 1 sendok makan propolis. Jadi kalau udah gejala menghilang, lanjutkan dengan 3 kali 1 sendok, bukan lagi per jam. Sampai swab berikutnya negatif. Nah, itu semoga cepat sembuh yang terpapar ya. Next. Next dokter. Nah ini ada 5 cara kerja propolis dalam melawan virus. Nah ini kalau Anda ingin berpikir, oh gimana sih kok bisa propolis ini bekerja untuk corona, untuk virus-virus pada umumnya, gimana cara kerjanya? Nah Anda harus mempelajari ini. Ada 5 cara kerjanya. Yang pertama, dia menghambat replikasi virus. Jadi propolis itu menghambat virus membelah diri. Replikasinya dihambat. Yang kedua, dia menekan daya infeksius dari virus. Jadi virus berkurang daya infeksi. Dan yang ketiga, dia menghalangi absorpsi atau penyerapan dan memblok tempat masuknya virus. Jadi virus nggak bisa masuk ya ke dalam tubuh orang yang meminum propolis. Kalau dia minumnya banyak, ya insya Allah bloknya lebih besar ya. Menstimulus respon imun dan produksi antibodi. Jadi tubuh kita akan memproduksi antibodi dengan optimal jika minum propolis. Meningkatkan efek kekuatan antivirus. Nah, oke, seperti itu. Dan ini tadi ada, kalau Anda ketik propolis di jurnal medis, itu muncul 3.000 sekian, 3.000, hampir 3.600 hasil penelitian
tentang propolis yang ada di dunia medis saat ini luar biasa. Dan bukan hanya satu penyakit, itu banyak sekali penyakit. Ada yang untuk diabetes, ada yang untuk hipertensi, ada yang untuk saraf, ada yang untuk alergi, ada yang untuk yang lain-lainnya. Jadi satu untuk semua, Masya Allah. Kalau bukan ya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak ini ya, karena kalau obat buatan manusia nggak akan mungkin seperti ini. Ya, ini Allah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan harus kita syukuri. Dan Anda yang mendengarkan materi tentang propolis dan Anda yakin, tergerak hati Anda mengambilnya sebagai taufik dan hidayah, insya Allah itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Karena ini adalah keyakinan itu yang turun dari Allah untuk Anda, hadiah yang luar biasa ya. Fakta ilmiah COVID ini, Masya Allah, guru besar kita diwawancarai sebagai narasumber di majalah Trubus, karena majalah Trubus waktu bulan Maret tahun 2020 kemarin, 2021 ya, baru-baru ini menerbitkan edisi khusus tentang corona. Dan salah satu herbal yang diteliti oleh majalah Trubus ini, yang diungkap, dipaparkan di majalahnya, selain sambiloto, ada juga kayu putih, jahe, ada juga propolis. Nah, fakta tentang propolis ini, ada jurnalnya dipaparkan dan juga ada wawancara dengan Bapak Profesor Dr. Al-Mahdi. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof selalu mendampingi kami semua, menguatkan kami, memberikan kami bimbingan dan ilmu pengetahuan yang Masya Allah menjadi amal jariah. Terima kasih Pak Prof. Oke, next sekali lagi. Nah, ini penelitian-penelitian lainnya ya. Next. Nah, ini terakhir ada testimoni ya. Ini banyak testimoni yang dari ibu hamil yang terinfeksi COVID. Ini dari Mbak Tiwi ya. Kemarin saya wawancara Mbak Tiwi juga. Next. Ada lagi, ada ibu polisi di Polwan, di Polda Sumsel ya. Beliau mengalami COVID. Alhamdulillah. Dia minum per 2 jam. Langsung swabnya negatif ya. Kurang dari 1 minggu. Next lagi, ini ada orang tua dari member. Kemudian ada juga member dari Lombok. Dan juga ada seorang perawat ya dari rumah sakit di Sulawesi Selatan. Dan ini testimoni yang kemarin ini, ada seorang ibu, dia mengalami gejala sesak, terinfeksi COVID positif, hilang penciuman ya, dan gejala-gejala lainnya. Dan dia langsung minta advice bagaimana dosis propolis dan bagaimana obat medisnya, konsul. Alhamdulillah beliau mau mengikuti dosis yang optimal, 3 kali 3 sendok makan. Jadi sehari itu 9 sendok propolis yang diminum, hampir 1 botol 55 sehari. Alhamdulillah dibantu dengan obat medis juga untuk mengurangi reaksi radangnya. Besoknya dia cek lagi, dia merasakan dok gejala semua itu membaik dok, hilang semua apa yang dia rasakan kemarin. Paginya sudah enakan, dia pergi penasaran, dia pergi swab antigennya negatif ya, alhamdulillah, dan dia recover dengan baik. Oke, next. Habis. Oke. Baik, Pak Dokter Vicky, Dokter Aditya, Abang Niki, terima kasih kepada juga guru-guru jajaran leader Komite Nasional, leader nasional, Malaysia Sejahtera yang hadir di sini, jajaran member, dan juga jajaran leader lainnya, dan juga Bapak Ibu tamu undangan kami. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami untuk mendengarkan sharing kita tentang manfaat propolis untuk era COVID-19 pandemi saat ini, dan semoga apa yang kami paparkan tadi sedikit banyak bisa memberikan penguatan dan juga sharing yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekeluarga dan juga kepada kerabat-kerabat lainnya. Mudah-mudahan juga menjadi pahala jariah buat kami semua dan Anda semua juga. Jika Anda menyampaikan lagi ke orang lain, insya Allah menjadi pahala jariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Dr. Kurnia, terima kasih untuk Dr. Aditya, terima kasih untuk Dr. Vicky, terima kasih untuk para guru-guru besar, leader-leader komite yang sudah hadir di Zoom hari ini. Mudah-mudahan seluruh ilmunya bermanfaat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kita punya satu produk terbaik yaitu propolis, tinggal kita konsumsi dan sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menyelamatkan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Juga kita punya peluang bisnisnya yang juga untuk menyelamatkan sisi finansial dari masyarakat Indonesia. Oke, tadi kita buka dengan doa, lalu sekarang kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan malam hari ini adalah merupakan malam yang berkah yang bisa untuk membangkitkan lagi masyarakat Indonesia khususnya dari sisi kesehatan dan sisi finansial. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, pamit undur diri. Untuk terakhir mungkin teman-teman bisa buka mic-nya, Dr. Vicky. Saya tanya untuk dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Dahsyat. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Terima Terima kasih Bu Dr. Kurnia, Dr. Adit, Dr. Dr. Vicky, Oh, dan terima kasih, Niki. Prof. Ada Pak Elsi Christian, Pak Elsi Umam, Iya. Rifali, Masya Allah, Pak Jelsian Irwin, Masya Allah, ini ramai sekali LC nih. Ramai sekali malam ini, luar biasa, dahsyat. Dahsyat Dr. Rizal. Dahsyat, Dok. Jumat depan Dr. Rizal ya, Dok? Dahsyat. Tadi ada yang nanya meningitis ya. Tadi nanya buat meningitis bisa ya. Justru untuk ngurangin cairannya ya, karena terjadi peradangan itu justru memang propolis membantu sekali. Dan sesuai juga untuk cairan proteksi itu kan salah satu proses peradangan. Itu bisa diredam sama propolisnya insya Allah. Jadi obat-obat medis dari dokter tetap diberikan. Jangan Anda stop, itu tugasnya dokter medis. Tugas Anda adalah mengedukasi bagaimana konsumsi propolis dengan benar. Terima kasih. Oke, izin live. Pak, hati-hati. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Prof, terima kasih guru-guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih dok, untuk ilmunya semuanya. Terima kasih dokter Kurnia ilmunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter Kurnia. Terima kasih. Dokter Kurnia. Rifana juga, Masya Allah. Dokter. Ya Pak. Pak. Materi malam ini. Terima kasih dokter Kurnia. Dokter Terima kasih dok. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Semangat Terima semua. kasih. Salam dahsyat. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Dokter. Salam dahsyat. Salam dari KLU. Salam dahsyat dari Palembang. Salam dahsyat dari Pati. Salam dahsyat dari Kuningan. Dari Wonosobo. Salam dahsyat dok dari Karawang. Salam dahsyat dok dari Cikampek. Salam dahsyat dok dari Pati dok. Bu Dokter dari KLU. Siap Salam gaspol. dahsyat dok dari Wonosobo. Dari Lampung. Dari Pati Jawa Tengah. Salam dahsyat. Tadi dari Izin live dok. Prof, leader-leaders semuanya.